Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemarin perjalanan Quran saudara? Belum mulai. Ente mah denger doang sih NTP, ya nggak dijalanin. Jalanin dong. Kemarin kan kita ngomong, ya 2 hari yang lalu kita juga ngomong tentang Quran. Hatamin Quran 1 halaman sebelum zuhur, 1 halaman sesudah zuhur, 1 halaman sebelum asar, 1 halaman sesudah asar, 1 halaman sebelum maghrib, 1 halaman sesudah maghrib, 1 halaman sebelum isya, 1 halaman setelah isya. Menjelang tidur mungkin gebar-geberan 2-3 halaman terus jalan. Nah harusnya pertanyaan saya ini, bagaimana pemirsa? Sudah berapa halaman? Saudara nyambut nih, Alhamdulillah Ustaz. Udah 2-3 halaman. Kita start Ramadan kita dari sejak bulan ini. Dari sejak hari ini. Gitu. Terus salatnya gimana? Kemarin duha enggak? Rugi loh. Belum tentu saudara panjang umur loh sampai jam 8 nih kalau enggak duha. Kemarin zuhurnya di mana? Kalau zuhurnya ente di rumah, berarti ente enggak ngerti tuh. Siapa yang memberi rezeki ente? Allah tuh ya, kalau boleh saya gambarin nih, Yusuf Mansur gambarin Allah begitu. Dan para malaikatnya ada di teras masjid. Di waktu subuh. Setelah sholat subuh, Allah dan para malaikatnya di serambi masjid lah. Nggak boleh sih menggambarkan seperti ini. Tapi ini untuk keinsapan saudara lah. Na'udzubillah min dzalik ya, dari menyerupakan Allah dengan sesuatu. Enggak lah. Terus lewat nih orang nih nyari kerjaan. Ya. Bawa map, bawa kurikulum vitae, bawa flash disk isi, kemudian hasil-hasil karya dia, kalau dia desainer, kalau dia arsitek, gambar-gambar dia. Ya Allah nanya tuh sama malaikatnya, siapa tuh dia? Kami nggak kenal ya Allah, kecuali Engkau yang memperkenalkan kami. Dia hambaku. Tahu kalian, dia mau kemana? Nggak tahu ya Rob, kata malaikat, kecuali Engkau memberikan kami ilmu pengetahuan. Dia itu mau ke tempat interview, mau ngelamar kerja. Kalian tahu kerjaan itu punya siapa? Malaikat jawab, tahu yang ini punya Engkau ya Allah. Kau udah kerja, apa yang dia cari? Rizkimu ya Rob. Nah, terus bisa-bisanya dia lewat rumah saya, tapi dia nggak mampir. Harusnya kan sowan itu mampir, subuhnya agak mampir. Dan pergi aja, ada interview nih jam 8, dia pergi dari 5:30 gelap-gelap. Apakah mereka mengenalku wahai para malaikat? Malaikat jawab, dia tidak mengenalmu. Dia hanya mengenal rizkimu, tapi tidak mengenal engkau sebagai yang memberikan rizki. Buktinya dia lewat. Allah jagain itu, Allah tungguin lagi di waktu zuhur. Di waktu zuhur Allah ke situ nih, ke tempat interview. Interview itu kan selesai jam 11 atau 11:30. Apa sih susahnya nungguin Allah gitu di masjid tuh, perusahaan itu kan. Dia duduk, dia kemudian wudhu, sholat sunnah, tahiyatul masjid lah. Baca Quran 1-2 ayat lah. Kemudian Allah turun nih. Allah bilang, orang ini gak diterima. Tapi aku senang, dia menungguku datang. Udah bikin diterima. Diterima sama Allah. Menjelang zuhur gak ada yang azan, dia azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, satu-satu orang datang. Di antara mereka ada yang, wih, ini anak mana nih? Azannya enak bener. Yang satu temannya bilang direksi, itu tadi yang gue wawancarain. Terima? Enggak. Aduh, terima dong. Azannya kayak begini bagus. Tapi udahlah, ini azannya keren. Kalaupun nggak diterima di tempat-tempat yang memang kita butuhkan, taruh di masjid aja. Lo taruh di masjid itu sebaik-baiknya tempat bos di perusahaan mah. Lah temen aneh ini gak sebut nama dah. Kerja nih di salah satu bank, kerjaannya ngurusin masjid aja. Orang lain udah jadi kepala cabang, dia masih di situ aja gitu. Orang lain udah jadi pimpinan wilayah, dia masih di situ aja. Ngurusin masjid, zakat terus ngurusin itu. Masya Allah. Perubahan terjadi. Bank tersebut bikin bank syariah. Lah, dia yang dipilih sama Allah jadi direktur itu bank syariah. Nah, teman-teman yang pada ngebut di luar masjid masih di bawah dia, subhanallah. Ada teman saya juga tuh mentingin masjid jadi kapten polisi. Subhanallah, padahal lulusan IAIN, Institut Agama Islam Nolisi, bukan kan Institut Agama Islam Negeri. Tapi kok jadi kapten polisi? Lah emang begitu. Kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Sama temannya dijawab, gua mau jadi merebot. Diketawain. Malah
Oh, S1 lu cuti-cuti jadi merebot. Dia bilang, emang kenapa dengan merebot? Ngurusin istananya Allah loh. Kosternya koster Allah semua. Palace-nya palace, the God Palace. Istananya Allah. Dia ngajar satu masjid ke masjid yang lain, dia bersihin masjid sampai kemudian datang ke masjidnya para polisi yang dimana komplek itu polisi. Tiba-tiba zaman berubah, polisi butuh tuh pasukan binro. Disuruh nih anak daftar, keterima jadi kapten. Begitu jadi kapten mah sekarang ya udah kemana-mana judulnya jadi Kapolres kali. Sekarang udah lama nggak ketemu. Masya Allah, Masya Allah. Saya dulu waktu nggak punya duit, kemana saya lari? Dikasih tahu sama istri saya, Pak, kalau nggak ada duit mas sono minta sama Allah ke masjid. Saya istighfar tuh, iya juga ya. Ya deh, ke masjid dah. Masjid nih, sebelum maghrib saya nyapu musola gitu loh. Terus maghrib azan. Datang nih Haji Muhyiddin di Kampung Ketapang. Wede, baru kelihatan nih. Oh, dia pikir saya sibuk, padahal emang kagak ke masjid. Iya Cang Haji, ada urusan. Udah, sholat apa segala macam. Habis itu ditahan sama Haji Muhyiddin. Jangan pergi dulu. Ada yang bisa dibawa nih buat Wirda. Wirda tuh anak saya. Haji Muhyiddin lompat tuh ke rumah dia yang memang di samping musola tuh di Kampung Ketapang. Waktu itu belum ada tuh Darul Quran. Habis itu Haji Muhyiddin bawa tentengan tuh. Mengen dia tukang buah tuh. Bawa semangka, bawa mangga, bawa apa yang ada gitu. 2 kantong. Apa katanya Haji Muhyiddin? Nih buat ente Suf. Kasih tuh si Wirda sama si Mumun. Mumun tuh istri saya. Saya pulang tuh maghrib bawa tentengan. Istri saya nyengir itu. Waduh. Baru sekali sholat maghrib belum semangka dia bilang. Bagaimana ntar sholat isya katanya. Masya Allah. Pemirsa, saya suka mukodimanya emang suka kepanjangan ya. Tapi sesungguhnya ini inline. Nikmati aja jamaah yang ngedumel. Sama guru sih ngedumel. Ya, dah silakan lewat dulu dah. Pada suatu saat itu saya pernah ya ada kisah yang Masya Allah ya tentang perihal jaminan hidup dari Allah. Ada seorang pedagang asongan dulu di Gambir itu pemirsa ya. Jangan di sini dia ngomongnya nggak enak nih, nggak bisa begini. Saya dulu kan di Gambir tuh masih boleh tuh tukang asongan, ingat nggak? Beberapa dekade yang lalu lah. Waktu itu saya juga masih suka naik kereta kalau ke Solo kemana gitu. Nah pemirsa waktu itu ada tukang asongan, begitu nih kisah yang butuh duit 70.000. Ditangkap nih sama bininya. Kan emang ada orang tuh suka, kenapa dikemplang sama Allah ya dengan kesusahan? Kenapa coba? Karena dengan kesusahan itu orang suka jadi ingat sama Allah. Itu dia rahasianya. Bener ya, saya tuh nasehatin orang yang lagi sukses lebih susah daripada nasihatin orang lagi terpuruk gitu. Orang-orang yang stroke nih, yang tangannya nggak bisa begini, itu Masya Allah kalau kita tanya sama nih orang yang stroke, Pak mau nggak Bapak akad nyedekain rumah Bapak ini, ya, supaya Bapak stroke-nya itu sembuh. Ya, sebagai bukti ini lam yakunil ladina kafar min ahlil kitab wal musyrikin, ya. Kita apa? Kita mendatangkan apa? Bayyinah. Mendatangkan bukti. Saya bilang beberapa tahun yang lalu nih, coba ya kita mau bismillah, mau syahadat, mau istighfar, mau akad, sedekah, nanti Bapak akan buktikan bahwa Bapak bisa begini. Ini mahal saudara, mahal bisa begini. Mahal bener, kita ini sehat, makanya nggak berasa. Nah begitu kita tanya orang ini, apa dia bilang? Dengan bahasa peloknya beliau ya, yang karena memang lagi sakit stroke, dia bilang, ya saya mau sedekah. Tapi dianya mau sedekah, anaknya bilang, jangan bah. Bapaknya marah lah, kamu kan nggak sakit, bapak sakit. Coba kalau kita suruh sedekah orang-orang yang pada sehat. Ente kan sehat nih, ayo sedekah rumah. Waduh, apa dia bilang dah? Dari dulu gua mau dekat masuk begininya nih, asal ketemu ya suruh sedekah. Bukan main lah, bener dah. Nah ini si tukang asongan ketangkap sama bininya. Anaknya udah nggak bayar sekolah, akhirnya 70.000 dia kudu bayar. 5 bulan, beberapa bulan gitu. Bininya ngasih tahu sama dia, Bang, sholat. Ini jaminan Allah nggak ada nih buat kehidupan. Nih saudara, kalau udah ente susah urusan makan, urusan nyekolahin anak,
ya urusan apa namanya hati gelisah, itu emang khawatir lah ente itu masalah tuh urusan sholat tuh. Fasaufa yalqauna ghayya, surah Maryam. Bininya ingetin dia, bang sholat. Biar Allah kasih 70.000, abang minta sama Allah. Malam ini abang minta sama Allah biar besok anak kita nggak dikeluarin, anak kita bisa sekolah. Mulai ini hidayah datang ke si tukang asongan. Tukang asongan bilang begini, iya kali ya gue selama ini susah duit, gara-gara gue susah sholat kali ya. Yaudah gue sholat deh, tapi tanggung nih udah isya kata dia. Besok aja gimana? Dia ngomong begini, bang, kalau abang bisa datang malam ini. Kalau abang datang malam ini, ntar Allah datang besok pagi. Kalau abang datang nggak besok pagi, Allah datang nggak besok siang. Sedangkan kita butuhnya besok pagi. Oh begitu ya. Jadi gue sholat nih. Sholat lah bang. Sholat nih sih, sholat isya. Doanya telak banget. Habis sholat isya, assalamualaikum. Dia bilang, ya Allah saya butuh 70.000. Saya perlu duit 70.000 buat anak saya sekolah. Amin. Dah. Subuh dibangun lagi sama bininya. Bangun. Katanya butuh duit 70.000. Bangun bang. Bangun sempurnain semalam sholat isya. Dia sholat lagi subuh. Dia doa lagi. Ya Allah, saya butuh 70.000. Dia jalan ke Gambir. Dia jualan di Gambir. Alhamdulillah sampai jam 8 malah gak ada yang beli. Atau walau permen satu biji. Gak ada yang beli. Dia bilang ini, gua gak sholat rezeki gua ada aja. Hah? Sepait-paitnya ceban-cebanannya mau gue megang. Masa giliran gue sholat gak ada yang beli nih? Jam 9, jam 10, jam 11 gak ada yang beli juga. Sampai dia bilang begini, kalau sampai jam 12 ini gak ada yang beli, gak dah, gue gak mau sholat lagi dah. Gue sholat isya sama subuh aja gue susah, apalagi ntar gue sholat zuhur, makin susah aja nih gue. Begitu kata si tukang asongan. Di lalanya dia inget tuh omongan bininya. Kata bininya, bang, ntar kalau emang Allah belum datang lohor, abang sholat lagi. Ntar kalau abang sholat lohor, Allah datang biapa tahu nanti waktu asar. Akhirnya si abang nih sholat zuhur. Doanya dia rubah tuh. Begitu sholat zuhur dia doa, ya Allah, yang 70 gak usah dipikirin dah. Jangan sampai pulang gak bawa duit. Emang kan kalau doa orang susah mah begitu. Kalau doa kita yang macam-macam mah. Orang doa mah, orang susah tuh doanya segitu-gitu aja. Udah. Kalau kita doanya bererot deh. Alhamdulillah tuh ibadah buat kita. Nah si tukang asongan bilang, ya Allah, ini apaan ini? Keluar dari pagi sampai sekarang kagak ada. Udah jangan dipikirin tuh. Kalau emang susah buat engkau, dia bilang itu. Kalau emang susah buatmu ya Allah 70.000. Udah jangan dipikirin dah. Yang penting mah jangan sampai saya nggak megang duit sekali gitu. Masya Allah. Ujian datang lagi pemirsa, ujian datang lagi. Seperti apa ujiannya? Ya, setelah yang satu ini. Ya, orang kan kadang-kadang tuh ya, begitu dia mendekati Allah ya, ujiannya Masya Allah, betul ujiannya memang Masya Allah. Ya, terkadang juga hati juga bertanya gitu, ya Allah. Tapi Allah ingin melihat kualitas ibadah kita, kualitas ketangguhan iman kita barangkali gitu ya. Nah si tukang asongan ini udah sholat zuhur, dia udah doa, bahkan dia udah alusin doanya, udah turunin. Kalau emang 70 susah, jangan sampai nggak bawa duit dah gitu. Ternyata sama Allah bener-bener tuh, Allah yang punya rezeki ya. Kalau dia mau kasih-kasih, kalau dia mau tahan-tahan, nggak dapat duit loh, sampai asar. Dia tuh asar lagu nih. Gimana nih asar sholat lagi kan tadi bilang. Sholat lagi sampai gini hari belum dapet nih. Lah karena dia itu mikir sholat, enggak sholat, akhirnya sholat berjamaah asar lewat. Segitu lewat nih asar, saudara lihat. Akhirnya dia putusin sholat dah. Masa udah tanggung sholat lalu mundur lagi, cakep tuh kan? Dia sholat asar tuh. Ya kira-kira ada beberapa soft gitu di depan, dia sholat di depan. Tapi di soft paling depan, ya itu ada anak muda. Ada anak muda di situ sholat. Tak, sama sama dia sholat. Itu tuh apa namanya? Tapi emang kalau nggak nulis nggak enak ya, nulisnya. Udah begini, emang udah. Jadi saudara kalau di Gambir tuh, di Gambir kan rel kereta tuh ya, zaman dulu nih. Nah di zaman dulu nih, nggak tahu saya settingan sekarang. Di sini ada donat, di sininya ada musola. Nah
musola ini sekaligus tempat penitipan sepatu. Nah di sini dia naruh nih asongannya nih, ini pintu nih. Nah asongannya itu dia taruh di sini, dia sholat lah. Dia sholat. Nah si anak muda tuh di sini di sop depan, dia di sini. Anak muda ini duluan adanya, asongan ini belakangan. Dia taruh asongan di depan pintu, dia taruh sepatunya, terus dia masuk sini. Kemudian dia sholat. Sholat. Anak muda ini selesai nemuin ini bapak ini. Sholat asarnya tuh si bapak ini doanya sama. Ya Allah, tolong dah, masa iya permen aja satu enggak laku gitu doanya. Bener-bener asli totok begitu nih bahasa. Si anak muda ini ngucapin salam loh ke si bapak ini. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Lagi doa nih. Ada permen asam manis. Ya lagi doa nih. Ente bayangin coba. Isya doanya apa? Minta 70.000. Habis subuh 70.000. Naik zuhur jangan dipikirin dah. Yang penting bawa duit berapa kek gitu ya. Asar doanya begitu. Ya Allah masa ya permen aja atuh nggak ada yang laku. Satu permen masa nggak ada yang laku. Beneran ini yang ditanya sama nih anak muda. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ada permen asam manis. Kaget lah si tukang asongan ini. Kagetnya kenapa? Lah ini anak kan datang dari tadi. Nggak tahu dong kalau dia tukang asongan apa kagak. Kok bisa nanya asam manis? Dalam keadaan dia terkejut dia bilang, ada. Berapa biji? Si anak muda ini bilang, atu aja pak. Ya serius amat dia bilang. Serius bener ya Allah nih. Minta atu dikasih atu. Subhanallah nih. Ya sebentar saya ambil. Beneran atu nih. Ya atu aja pak. Buat saya doang kok. Dia ambil lah satu tuh di depan. Dikasih nih ke anak muda nih. Dah si anak muda bilang ini. Berapa satu? Ya lepas. Kok satu mau gue bingung berapa. Bayar berapa aja lah. Kasih nih 100.000 anak muda. Ini pak. Ya Allah jangan bercanda dia bilang. Gede banget nih 100.000. Satu nih kembali 1.000 aja 1.000. Apa kata si anak muda? Pak, bapak kan butuh 70.000. Ini buat bapak. Kembaliannya ambil aja. Nangis terseduh-seduh. Oh saudara saya sering juga nih dapat peristiwa seperti ini. Saya yakin di antara saudara pun ada yang begini. Ada yang begini. Nah besok-besok saya ceritain lagi ya peristiwa-peristiwa kalau kita mentingin sholat. Saudara yang dirahmati Allah. Kok bisa tahu gitu loh. Ini tuh kan bapak butuh 70.000. Ini buat bapak. Kembaliannya ambil aja. Pakai. Dia nangis terseduh-seduh. Dia kemudian tersungkur di hadapan kekuasaan Allah. Sadar-sadar dia belum ngucapin terima kasih tuh masih anak muda ini. Lalu kemudian dia keluar. Dia cari sana, cari sini. Di sepanjang rel ini dia cari. Gak ketemu tuh anak muda. Nah memang anak muda ini bukan manusia. Anak muda ini adalah malaikat utusan Allah untuk menjamin dia punya rezeki. Sebab apa? Sebab dia mulai masuk ke gerbang sholat. Buat anda yang baru new beginner ya beginner pemula lah gitu. Lalu anda begitu sholat malah di PHK, anda begitu sholat malah ancur-ancuran. Ya ingat aja cerita ini. Siapa tahu emang rezeki anda itu adanya di asar. Gitu. Paham? Barangkali sekarang anda masuk gerbang taubat ya. Anda adalah taubaters. Tahu taubaters? Taubaters ini orang-orang yang baru taubat, ya, at-taibun, ya. Barangkali saudara taubatnya baru di waktu subuh. Sedangkan rezeki saudara mungkin seperti si orang ini datangnya di waktu asar. Ya oke, segmen terakhir kita ngaji bentar yuk. Kemarin sampai ayat berapa kita? 103 ya. Baik kita sekarang 104, 105. 106 lah kita tambahin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم
Khataman Quran kita nanti besok mulai surah An-Nisa ayat 107. Waktu masih ada? Sudah habis? Baik. Pemirsa, sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.